Devi, ada? Hadir Bapak. Oke, ini terakhir nih. Siap. Udah UP belum? Sudah Pak, Alhamdulillah. Oke, kapan UP-nya? UP-nya itu sebetulnya akhir November. Keluar SK-nya Desember kemarin. Dari sekarang udah bab berapa? Sekarang sedang coba bab 2 Pak. Oke. Tapi belum ketemu sama dosen pembimbing lagi. Siapa dospemnya? Dosen pertamanya ada Pak Gustiana dari SAA. Dosen keduanya Pak Yayan. Oke. Udah bimbingan pertama belum? Eh, setelah UP belum bimbingan lagi Pak. Oke. Karakteristik hamba Allah dalam Al-Quran Surat Luqman, perspektif tafsir ayat suci Lenyepanen. Apa yang ingin dikaji ini? Kenapa memilih hamba Terkait Allah? sebetulnya Depi pertama kali neliti itu buat proposal itu judulnya pendidikan karakter di Hmm. surat Lukman. Tapi setelah diobrolkan kembali, kayaknya kalau pendidikan karakter terlalu umum, takutnya nanti harus ranah ke pendidikan formalnya juga, katanya kayak gitu. Jadi Depi coba ganti awalnya ke ini, karakter Iba dulu awalnya. Terus pas uh, konsultasi akhir sama Pak Kajur, katanya jangan Iba dulu karena kata Ibadullah di surat Luqman itu nggak ada, takutnya nanti memberatkan, diganti aja jadi hamba Allah itu Pak. Ayat 12 sebenarnya perspektif tafsir ayat sunyi Lenyepanen. Kenapa memilih tafsir Lenyepanen? Ada yang beda dengan yang lain? Nah ini mungkin ya Pak salah satunya, salah satu kendalanya Dipi belum betul-betul menemukan alasan yang kuat kenapa memilih tafsir ini. Kemarin di UP juga ini menjadi catatan, tapi awalnya Dipi itu mau apa namanya, dari perspektif tafsir Sundanya gitu, karena ada baca di salah satu literatur katanya di Tatar Sunda abad ke-19 sampai ke abad ke-20 itu cukup taat itu kepada agama Islam orang-orangnya pada masa itu. Jadi dan kebetulan tafsir ini tuh kan lahir tahun 98-an ya kisaran sampai tahun 2009. Jadi menurut Depi agak lumayan relevan gitu dengan tujuan dari penelitian ini. Oke. Jadi nanti kalau misalnya itu disajikan saja, nanti disajikan di LBM ya, nanti jadikan LBM berkaitan dengan karakteristik karakteristik kenapa memilih tafsir Sunda, misalnya kan tafsir Sunda, misalnya alasannya karena eh, tafsir Sunda pada abad ke-19 cukup banyak dibanding tafsir-tafsir yang ada di Nusantara misalnya. Cukup banyak dibanding tafsir yang ada di Nusantara. Selain itu, nah di beberapa literatur ini perlu dijelaskan, cari sumber referensinya bahwa orang Sunda itu taat dibandingkan misalnya eh, orang-orang yang di luar suku Sunda misalnya. Sehingga sehingga dengan merujuk tafsir Sunda akan menentukan bagaimana cara cara berpikir orang Sunda dalam memahami hamba Allah itu. Nah, ini bisa disampaikan di LBM untuk menunjukkan bahwasanya kenapa harus tafsir Lenyepanen. Ini gambaran karakter hamba Allah tentang apa ini? Quran Surah Luqman penafsiran karakter hamba Allah. Ini agak agak bingung ini. Bagaimana gambaran karakter hamba Allah dalam Al-Quran? Bagaimana penafsiran? Apa bedanya antara gambaran dengan penafsiran?
Iya Bapak, punten barusan agak putus-putus. Oke, yang rumusan masalah ada bagaimana gambaran karakter hamba Allah dengan bagaimana penafsiran Muhammad Asim tentang Quran Surat Luqman. Bedanya apa ini? Kalau di poin pertama mungkin secara umum ya Pak, tidak langsung dari kacamata tafsir ayat suci lenyap panennya. Hmm. Oh, ini penafsiran secara umum ya. Menurut saya ini nggak usah dimasukin. Apa namanya itu? Ini nggak usah. Karena kan ini nanti adanya di bab 2. Penafsiran surat Luqman ayat 12 sampai 19 itu nanti di bab 2 karena umum penafsirannya. Jadi bagaimana penafsiran tentang surat Luqman, analisis karakter hamba Allah ini dua sebenarnya cukup. Tapi nanti kalau misalnya ini nggak dipermasalahkan nggak masalah, tapi ini akan nampak di bab 2 sebenarnya itu. Jadi dua aja cukup. Nah, metode kualitatif, oke nanti gunakan metode ini ya yang berkaitan dengan penafsiran ya, ini macam pengertian karakter. Nah, ini perlu kalau misalnya jadi karakter, oke, karakter hamba Allah ciri bab 2, maka ini di sini ada A-nya itu karakter ham, eh, hamba Allah. Maka ini ada pengertian, ada oke. eh, nah, ini. Lalu metodologi karakter, nah ini tambahkan lagi yang B-nya itu tentang tafsir Al-Quran. Karena kan tentang tafsir, misalnya satu, pengertian tafsir, dua, misalnya karakteristik tafsir, tafsir Sunda misalnya, lalu metode tafsir itu yang talil, ismali, dan ini, karena ininya tafsirnya adalah Muhyi Hasim untuk menunjukkan tadi alasan tadi ya, alasan tentang sebagian suku Sunda, jadi mau tidak mau kita mengungkapkan tentang karakteristik tafsir Sunda. Atau enggak juga nggak apa-apa, misalnya karakteristik tafsir, tapi kita masukkan yang eh, sejarah perkembangan tafsir di Nusantara atau di Indonesia, pengertian tafsir, metode tafsir, eh, lalu karakteristik tafsir itu seperti apa. Ini cukup kualitatif, metodenya deskriptif analisis, oke. Sumber data analisis menggunakan studi tokoh, oke. Berarti studi tokoh. Biografi, definisi, gambaran karakter hamba Allah. eh oh, maksudnya ini ya, gambaran karakter hamba Allah. Ini penafsiran. Oke, ini nggak apa-apa kalau karena kirain eh, kalau gitu misalnya ini menurut Mohe Hasim, jelas. Kirain ini. Oh, Hasim berarti oke. Jadi nggak masalah ini tiga sama. Oh, ini definisi hamba Allah, bahasa istilah sifat dan ketik hamba Allah. Tapi ini umum ya. Ini lebih tepatnya masuk ke bab 2. Ke bab 2 sudah saja berarti eh misalnya biografi dan karakteristik tafsir, misalnya sini kan biografi dan karakteristik tafsir. Nah,
Ini karakteristik tafsir ayat suci Lenyepanen misalnya. Eh, Nah, ini karakter hamba Allah dalam Al-Quran. Oke, sebenarnya ini udah ini, tapi ini aja sih catatannya untuk dipindahkan. Maka karena dua, jadi ini tetap dihilangkan saja. Kirain menurut Mohe Hasim, tetapi secara umum. Eh, Tidak usah kalau umum ya, tetapi kalau misalnya fokus ke Mohe Hasim, diperbolehkan. Nah, silakan, ada yang tanyakan? Baik, Bapak, terima kasih. Izin bertanya, Pak, terkait yang tadi, mungkin yang pertama, mengenai gambaran karakter hamba Allah secara umum itu mungkin nanti Depi ngambil dari tafsir lain, begitu ya, Pak? Kalau di tafsir lain berarti nanti masuknya di bab 2 sebenarnya itu. Eh, jadi nggak di bab 4 karena di bab 4 fokus untuk analisisnya. Kalau mau misalnya kalau mau itu bisa boleh. Berarti minimal tafsirnya nggak satu, ada beberapa tafsir. Nah, tapi ingin dimasukkan nggak poin ini? Kalau ingin dimasukkan, diperbolehkan dengan beberapa tafsir. Minimal 5. Bisa. Tapi sepertinya akan banyak ya, Pak, kalau 5. Tapi kalau semisal Depi nanti ngambilnya gambaran karakter hamba Allah dari Muhammad Hasimnya itu, Mm, apa boleh ngambil gambarannya dari surat lain atau ayat lain gitu? Kayak Iya misalnya, boleh. oh boleh ya, Pak. Mm-mm. Jadi kalau ini mau ke Hasim, boleh karena kan umum. Jadi nanti gambaran karakter hamba Allah dalam Al-Quran. Jadi nggak usah pakai surat Al-Luqman menurut Hasim. Jadi ini kalau ini nggak usah pakai tafsir yang lain, fokus aja nanti hamba Allah di beberapa ayat itu yang ada kata ibadullah itu diungkapkan secara gambarannya. Oh ini karakteristiknya ini. Tapi mau fokus ke di bab poin selanjutnya adalah tentang Hasim itu boleh. Nah, iya baik Bapak paham. Terima kasih. Kemudian terkait ini ya Pak, pas di awal UP itu Dipi coba cantumkan teori mengenai penelitian ini. Hmm, Ada beberapa koreksi gitu kata Pak Izan itu pengujinya diganti teorinya oleh teori yang lain, tapi pernah diskusi juga dengan beberapa teman yang sama-sama ngambil studi tokoh, katanya untuk studi tokoh itu nggak harus pakai teori. Itu sebetulnya gimana ya Pak? Apakah tetap harus memakai teori atau enggak aja? Studi tokohnya dimasukkan, tetapi dengan siapa yang digunakannya. Studi tokoh kan memang sudah jadi teori, tapi oleh siapa? Itu yang perlunya. Eh, Harus ada orang yang lebih spesifik untuk menunjukkannya. Jadi nanti studi tokoh udah kan, tapi dicantumkan misalnya gini, menggunakan teori studi tokoh yang digagas oleh siapa. Nah, itu dimasukkan siapanya. Baik Bapak. Ini udah oke sebenarnya dalam artian karena memang karakteristiknya sudah jelas, hanya saja memang perlu dikuatkan di LBM. Karena ini kan Muhayya Hasim sudah banyak, cukup banyak. Nah, perlu penjelasan kuatnya di latar belakang untuk meyakinkan nanti penguji bahwasanya hamba Allah ini memang ada hal yang unik yang diungkapkan oleh Muhammad Hasim daripada yang lainnya. Itu sih yang perlu dikuatkan. Ya baik Bapak. Oke, cukup ya. Cukup Bapak. Alhamdulillah terima kasih banyak. Oke. Jazakallah khair. Di bulan depan insya Allah eh, sudah ada progresnya. Bagus-bagus sudah bisa ke bab 4 atau bab 5 sampai kesimpulan. Oke, itu saja ya untuk
Devi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti tinggal konfirmasi aja di grup nanti kalau ada hal-hal yang memang terkendala. Baik, Pak. Terima Ya, kasih banyak, Bapak. ya, silakan Mas- kalau mau izin. Ya, Pak. Hatur nuhun izin dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.